Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. RUU Kesehatan disepakati akan segera disahkan dalam rapat paripurna setelah naik ke tingkat 1 rapat Raker dan DPR RI pada 19 Juni lalu. Meski begitu RUU Kesehatan masih menuai polemik dan penolakan dari berbagai koalisi masyarakat sipil dan organisasi profesi. Rancangan Undang-Undang Kesehatan akan disahkan dalam rapat paripurna usai disepakati di tingkat 1 oleh Komisi Kesehatan DPR RI pada tanggal 19 Juni 2023 lalu. Dalam proses pengesahannya, pemerintah dan DPR RI masih terus berdiskusi untuk mematangkan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang terdiri dari 20 bab dengan 458 pasal guna mewujudkan transformasi kesehatan Indonesia. Pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan saat ini mencakup penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kesehatan, penguatan pelayanan kesehatan primer, pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, serta transparansi proses registrasi dan perizinan tenaga medis. Meski begitu, rancangan Undang-Undang Kesehatan masih menuai kritik dan polemik. Gelombang penolakan terus disuarakan, khususnya oleh tenaga kesehatan. Rancangan kesehatan dinilai tidak transparan dan minim partisipasi publik. Penolakan tidak hanya disuarakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai aturan yang dibuat terlalu terburu-buru dan mengarah pada komersialisasi kesehatan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Mas Ahmad. Apa kabar, sehat? Selamat siang, Mas. Alhamdulillah sehat. Mas, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Ahmad, ini gimana? Mendekati penetapan begitu ya, ini gelombang penolakan semakin tinggi, tapi terlihat seperti semakin buru-buru. Ini romantisnya sama nih, seperti Omnibus Law nih. Jika dilihat ke belakang, seperti RUU kontroversi pada kala itu. Ini ada apa? Kalau Anda melihatnya sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang indikasi yang Anda tangkap dari fenomena ini? Ya, terima kasih ya. Saya kira RUU Kesehatan ini ada kesan kejar tayang, tanda kutip ya. Kesan itu tidak bisa terhindari karena tentunya kan berbagai masyarakat ya, terutama para pemangku kesehatan, baik itu nakes, organisasi kesehatan seperti IDI, ada PDGI dan sebagainya, itu kan menyampaikan satu keberatan ya terhadap RUU Kesehatan ini. Tapi yang kita perhatikan, keberatan-keberatan mereka itu sama sekali tidak didengar. Dan itu menyebabkan ada kesan kayaknya undang-undang ini kok dipaksakan begitu ya. Makanya saya katakan tadi RUU Kesehatan ini minim sekali partisipasi publiknya. Sehingga ini akan menjadi pertanyaan besar. Apakah RUU Kesehatan ini adalah rancangan undang-undang yang berkualitas, yang betul-betul aspiratif terhadap masukan, ataukah ini adalah satu RUU yang merupakan pesanan dari kelompok tertentu dari masyarakat yang hendak memaksakan kepentingannya, begitu, Mas. Ada kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan melalui kebijakan. Memang kalau cenderung ke arah sana, faktornya apa saja, Mas? Jika ada kemungkinan ke arah sana. Banyak diantaranya kan adanya keinginan bahwa nakes yang berasal dari luar negeri itu tidak perlu mengikuti satu apa istilahnya klarifikasi atau satu pengujian yang dilakukan oleh organisasi profesi. Jadi dalam rancangan RUU ini organisasi profesi itu hampir tidak memiliki power sama sekali. Dan begini ceritanya, kan ada kesan berarti RUU ini untuk memudahkan nakes, tenaga kesehatan itu yang berasal dari luar itu masuk ke luar negeri tanpa kemudian melalui sertifikasi ataupun satu tahapan-tahapan. Dan yang kedua saya kira yang ini tidak kalah menariknya adalah ada kesan layanan kesehatan setelah RUU ini disahkan, ini akan menjadi kesannya akan menjadi mahal, meskipun pemerintah mengatakan pastinya akan lebih berkualitas. Kenapa? Karena rumah sakit internasional akan hadir dan mereka bisa merekrut dokter-dokter ataupun tenaga kesehatan yang berasal dari luar negeri. Mereka bisa menciptakan satu
seperti lembaga edukasi sendiri yang sifatnya adalah tidak bisa melibatkan dari organisasi profesi yang ada. Dan ini membuat kesan memang pada akhirnya menjawab keinginan presiden bahwa orang ke luar negeri, orang Indonesia ke luar negeri tidak perlu datang ingin berobat, tidak perlu ke luar negeri, cukup ke dalam negeri saja, karena fasilitas dan juga biaya yang sama, yang lebih mahal bahkan itu ada di Indonesia. Nah, ini kan jadi memberikan kesan bahwa layanan kesehatan ini sangat dikomersialisasi dalam rangka mencapai kualitas, tetapi tidak mempertimbangkan persoalan harga. Nanti harga itu akan ditentukan oleh pihak layanan kesehatan tanpa mempertimbangkan adanya kepentingan publik di situ untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Artinya dalam tanda kutip kalau saya tidak salah Anda menuding bahwasannya nantinya para profesi seperti dokter atau tenaga kesehatan lainnya ini dikontrol oleh sebuah industri. Itu yang kita takutkan, bahwa mereka ini kan tenaga kesehatan Indonesia ini kan mereka kan mengikuti pendidikan kedokteran ini kan bukan hanya semata-mata mereka mengikuti pendidikan, tetapi mereka kan dalam rangka untuk memberikan pelayanan. Makanya ada konsep bahwa dokter-dokter itu sebelum mereka mempunyai profesi sebagai dokter, mereka kan dikirim ke daerah-daerah untuk melakukan yang namanya kerja praktik. Satu pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang sebetulnya mereka digajinya tidak terlalu tinggi, tidak sesuai dengan standar profesinya, tetapi mereka wajib untuk melakukan itu dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, manakala filosofi itu dirubah, maka yang terjadi adalah tenaga kesehatan kita berpikirnya akan menjadi oriented uang saja. Padahal kalau kita ingin mencapai satu bangsa yang maju, maka harus ditopang dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas, salah satu komponennya adalah layanan kesehatan yang berlaku untuk semua. Dan layanan kesehatan ini bukanlah diskriminatif seharusnya. Tidak sekedar yang punya uang berarti dia mendapatkan layanan yang berkualitas. Sementara mereka yang tidak punya uang tidak mendapatkan layanan yang berkualitas. Nah, itu salah satu pasal saja di dalam RUU Rancangan Kesehatan yang membuat polemik. Nah, polemik lain misalkan di kalangan tenaga kesehatan dokter misalkan, ya mereka merasa organisasi profesi mereka itu tidak dihargai. Padahal organisasi profesi ini akan menentukan etika para dokter, akan menentukan apakah seorang dokter ini harus meningkatkan kualitas pengetahuannya, kualitas keterampilannya. Itu kalau tidak dihargai, nanti yang terjadi adalah dokter-dokter kita itu nanti kiblatnya bukan organisasi profesi, tetapi kiblatnya adalah rumah sakit tempat dia bekerja. Dan kalau dia pada rumah sakit tempat dia bekerja, seringkali karena rumah sakit ini kan kita bisa memandangnya sebagai corporate, seringkali nanti mereka lebih mengedepankan etika corporate dibandingkan etika profesi, begitu. Tentu ada penurunan kualitas pelayanan kesehatan artinya yang mengikuti ya Mas ya? Ya, itu penurunan layanan kesehatan itu ya sebetulnya tidak relevan kalau kita bicara mengenai RUU ini. Karena sebetulnya kita sudah punya aturan BPJS ya, punya aturan layanan kesehatan bahwa kesehatan yang minimal itu untuk semua. Tapi yang saya ingin katakan bahwa dengan adanya RUU ini seolah-olah menyebabkan liberalisasi sistem kesehatan nasional. Seolah-olah orang-orang yang sudah berjuang, terutama para nakes, para yang membangun organisasi profesinya, itu tidak dihargai sebagai bagian yang menjadi pendukung sistem kesehatan nasional. Jadi mereka mau menggunakan bahwa layanan kesehatan lah, Kementerian Kesehatan lah, kemudian apa yang disebut dengan rumah sakit lah, itulah yang lebih menentukan memberikan layanan ke masyarakat dibandingkan kepada para nakes-nakesnya. Padahal antara layanan kesehatan, dalam hal inilah penyedia layanan kesehatan, rumah sakit atau sejenisnya, dan juga tenaga kesehatan, ini seharusnya berpartner dalam rangka memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Nah, saya kira itu yang miss dari RUU Kesehatan yang ada sekarang, Mas. Tapi pemerintah memberikan narasi bahwasannya hal ini dilakukan untuk menambal begitu ya, adanya krisis dokter spesialis atau sertifikasi dokter yang mahal dan tidak jelas. Tanggapan Anda?
Ya, memang ada tuduhan ya. Saya kira saya termasuk orang yang juga mengkritik ID dan juga organisasi profesi lainnya ya, yang mereka terkesannya menutup diri ya. Kolega-kolega pimpinan di organisasi profesi ini kan seperti tidak terjangkau, tidak ada yang mengawasi mereka. Ada organisasi audit di dalam internal organisasi mereka, tetapi menurut saya sebagai publik belum cukup. Makanya organisasi profesi juga perlu mereformasi diri dia sendiri supaya organisasi ini tumbuh semakin kuat, semakin demokratis, dan semakin terbuka. Cuman masalahnya adalah RUU ini itu malah bertindak ekstrim sekali, mengabaikan kehadiran organisasi profesi. Nah, saya kira ini yang perlu ya, RUU ini para pembuat undang-undang ini harus mendengarkan aspirasi dari organisasi profesi. Ya, tidak serta-merta misalkan mereka diabaikan. Nah, ada faktor lain Mas yang saya ingin cerita ya, yang kenapa publik juga agak geram ya, terutama di kalangan masyarakat pemerhati kesehatan, adalah adanya mandatory biaya kesehatan atau anggaran kesehatan minimal yang harusnya ditetapkan 5%, itu dihapuskan dalam rancangan ini. Padahal ya, kekhawatiran dari kalangan masyarakat ya, kalau seandainya ini dihapuskan, jangan-jangan nanti anggaran publik untuk layanan kesehatan kita semakin turun. Padahal kita tahu minimal 5% saja. Ini sebetulnya jauh dari standar negara-negara maju. Kalau negara-negara maju itu 15% dari APBN-nya. Tetapi kita ini kan hanya 5%, yang 5% pun itu dihapus gitu loh. Dan ini menurut saya harusnya kita menyuarakan RUU ini harusnya tidak menghapus mandatory spending kesehatan, malah harusnya menambah tidak 5%, tetapi harusnya minimal 15%, sebagaimana negara-negara yang lebih maju, relatif lebih maju begitu. Mas Ahmad, ada yang berpendapat bahwasannya rancangan undang-undang ini bodong karena tidak ada uji akademisinya, juga tidak ada verifikasi serta klarifikasi. Tanggapan Anda? Tapi ditahan dulu, jangan dijawab dulu, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas seputar RUU Kesehatan yang menjadi polemik dan masih juga bersama Mas Ahmad Nur Hidayat selaku pakar kebijakan publik. Mas Ahmad, ada tudingan bahwasannya RUU ini bodong karena tidak ada uji akademisi, tidak ada verifikasi, tidak ada klarifikasi. Apakah ini tepat bersarang kepada anggota Dewan kita? Iya, sebenarnya kalau dibilang minim naskah akademik, saya kira tidak benar juga, karena setahu saya ada naskah akademiknya. Tetapi apakah naskah akademik itu komprehensif? Nah, itu pertanyaannya. Menurut saya, selama masukan dari kalangan organisasi profesi dan juga tenaga kesehatan tidak didengar, saya kira tidak bisa dikatakan itu sebagai naskah akademik. Naskah akademik itu manakala mereka-mereka di luar pemerintah, di luar DPR yang punya pengetahuan, itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan dipertimbangkan pendapatnya. Nah, kalau seandainya hanya mengikuti saja RUU ini dari best practice dari negara-negara yang liberal sistem kesehatannya, maka saya kira itu bukan naskah akademik. Itu namanya mengcopy paste dari sebuah naskah undang-undang. Tentunya setiap negara punya keunikan dalam kesehatannya ya. Kita tidak bisa begitu saja mengcopy paste apa yang ada. Memang alasannya begini. Ketika dilihat dari undang-undang kesehatan negara lain terutama yang maju, mereka tidak mengenal namanya organisasi profesi. Mereka tidak menjadikan organisasi profesi itu sesuatu yang penting. Tetapi kita kan beda. Kita itu ada namanya kolegium, kita ada namanya saling mengingatkan sesama peers ya. Jadi kemajuan seorang profesional itu tergantung bagaimana peer menilainya, bukan bagaimana negara menilainya. Ya, kalau negara menilainya ini kan jadi nanti kesannya tenaga kesehatan itu hanya sekedar sebagai employee, sebagai pekerja saja yang mungkin digaji besar, tetapi tidak punya yang namanya attitude, tidak ada yang namanya koordinasi dan kerjasama. Nah, kita tidak mau punya sistem kesehatan yang liberal seperti itu. Nah, jadi saya ingin sampaikan bahwa yang kita butuhkan adalah sistem kesehatan yang terjangkau untuk semua. Adapun
beberapa kekurangan yang dimiliki, misalkan kita masih kurang dokter spesialis yang tadi ditanyakan, saya kira solusinya bukan melakukan liberalisasi terhadap undang-undang sistem kesehatan. Solusinya adalah melakukan percepatan kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan yang ada itu untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada warga negara yang ingin mengambil spesialis. Saya kira ini yang harusnya diperbaiki. Jangan dengan alasan kekurangan dokter spesialis mengubah, meliberalisasi undang-undang kesehatan yang pada ujung-ujungnya tadi ke sistem kesehatan ke depan. Kalau RU ini diterapkan, maka akan menjadi siapa yang bayar mahal, dia akan mendapatkan yang berkualitas. Sementara siapa yang tidak bisa bayar, dia tidak bisa mendapatkan layanan. Nah, itu prinsip itu tidak boleh ada. Harusnya kita kedepankan adalah adanya standar minimal kesehatan buat masyarakat, dan itu adalah terjangkau. Adapun nanti orang-orang yang ingin mendapatkan kualitas lebih, diperbolehkan kok untuk mereka mendapatkan layanan lebih, untuk mendapatkan fasilitas lebih selama mereka masih sanggup. Tetapi bukan berarti minimal kesehatan itu tidak terpenuhi. Nah, ini kan persoalannya, minimal spending yang dikeluarkan negara untuk kesehatan ini kan dihapus. Berarti tidak ada minimal layanan kesehatan yang diharapkan negara, yang mengharapkan ini berlaku untuk semua masyarakat. Semuanya seperti terkesan diliberalisasi begitu. Ketika diliberalisasi, akhirnya falsafah dari profesi medis sendiri bergeser, sudah lagi tidak menolong ya, tapi quote and quote bekerja untuk industri begitu ya. Ya, dan bahaya sekali kalau tenaga kesehatan kita orientasinya adalah bekerja untuk industri. Ya, mereka akan tentunya menggunakan kacamata profit, bukan kacamata menolong. Jadi kalau misalkan mereka melihat daripada ditolong orang ini tidak bisa memberikan profit, ya mereka akhirnya tidak jadi menolong. Karena itu menjadi sumber persoalan gitu. Nah, saya kira ini banyak lah ya. Pasti ada waktu ya untuk kita memperbaiki rancangan ini. Ya, malah kalau seandainya filosofinya adalah makin merusak sistem kesehatan kita, makin membuat kesehatan kita liberal, saya kira malah sebaiknya RUU kesehatan ini ditunda saja sampai pemerintahan berikut yang baru. Ini kan juga soalnya nanggung ya, di masa tersisa Oktober 2024 ini kan pemerintahan ini kan selesai. Sementara ada aspirasi baru nanti, ada anggota dewan baru nanti, ada presiden baru nanti yang akan jauh lebih berhak menentukan rancangan undang-undang. Yang tadi saya katakan, terkesan kejar tayang ini kenapa enggak sih? Nunggu sabar saja dulu. Toh ini kan sisa 1 tahun lagi. Depending saja dulu, ya draftnya ini dirapikan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pemerintahan yang masa depan, di mana aspirasinya jauh lebih fresh. Karena mereka yang baru terpilih, dan mereka punya orientasi, mereka punya janji kepada publik untuk salah satunya memperbaiki kesehatan. Saya kira begitu saran saya. Yang jadi permasalahan di tengah organisasi teman-teman profesi adalah bagaimana suaranya tidak ditampung begitu ya, tidak direalisasikan ya. Tapi teman-teman dari anggota dewan sendiri beranggapan bahwasannya sudah ada ruang, sudah ada wadah yang diberikan begitu ya, sudah ada beberapa catatan yang juga diambil. Tapi nyatanya seperti apa? Apakah draft ini terang-terangan juga diberikan kepada teman-teman yang organisasi profesi dari dokter sendiri? Jadi gini Mas, berdasarkan perjalanan 5 tahun terakhir ya, bagaimana setiap kali DPR bersama pemerintah mengeluarkan satu produk undang-undang, maka produk itu selalu diuji kembali di Mahkamah Konstitusi, digugat oleh publik di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya apa? Artinya kebiasaan dari pembuat undang-undang sekarang ini mereka kurang banyak mendengar. Ya, kita melihat bagaimana rancangan undang-undang Cipta Tenaga Kerja, Omnibus Law, itu digugat berkali-kali oleh masyarakat, dan bahkan itu sekarang itu sebetulnya masih tanda kutip apakah yang digunakan adalah draft terakhir atau perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang sebenarnya itu kan gugatannya masyarakat melihat ini ada proses yang tidak dijalankan. Hakim MK juga memutuskan ada proses partisipasi publik yang tidak dilibatkan. Nah sekarang ini juga ya mulai dari undang-undang IKN juga sama melakukan gugatan juga. Nah sekarang ada RUU kesehatan juga. Ya kalau kita bicara legal formal prosedur, maka bisa jadi DPR bisa aja mengetok. Tapi apakah kemudian itu tidak ada jaminan bahwa tidak digugat oleh masyarakat sipil di Mahkamah Konstitusi?
Kan kemungkinan besar kalau menurut saya kalau seandainya DPR tetap nekat juga mengetok ya rancangan ini juga akan berujung kepada Mahkamah Konstitusi. Sehingga akhirnya terjadi ini kayak istilahnya proses yang tadinya kita niatkan untuk memberikan kepastian hukum malah akhirnya tidak mendapatkan kepastian hukum karena ada gugatan terus yang berkepanjangan begitu. Nah, maksud saya adalah kalau kita ingin membangun cara bernegara yang baik, cara public policy yang benar, maka berilah waktu kepada masyarakat itu untuk melihat draftnya dan memberikan koreksi dan masukan kepada masyarakat. Kalau ini keuntungan niatnya adalah untuk kebaikan sistem kesehatan kita, toh saya pikir semuanya insya Allah pasti setuju. Tinggal adalah kan komunikasi. Tetapi manakala ada hidden agenda di dalamnya, ada yang ingin melakukan liberalisasi sistem kesehatan kita, ada yang ingin memudahkan nakes asing masuk ke Indonesia, ada yang ingin memudahkan membangun rumah sakit internasional, maka kalau seandainya niat-niat itu adalah ada kepentingan profit di dalamnya, ada kepentingan industri di dalamnya, kan pasti ditolak oleh masyarakat, yang mayoritas gitu. Ya, oke. Nah, kalau niatnya baik, saya kira akan didukung oleh semua orang. Semoga keputusan ini ya, di Idea Auto Good Life ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat, entah itu nantinya direvisi, dicabut atau tetap dilanjutkan begitu ya. Ini bisa menjadi dampak baik untuk masyarakat maupun pemerintah di Indonesia. Terima kasih Mas Ahmad telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih Mas, selamat siang. Selamat beraktivitas, selamat siang. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat destinasi wisata edukasi di Museum Bekasi. Informasinya akan kami sajikan saat lagi, tetap di Halo Indonesia.